Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini kita bersyukur kalau kita masih sehat semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita mau kasih selamat pagi dulu kepada Bapa kita di surga melalui pujian pada pagi hari ini, ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Selamat pagi Bapa. Dengan sikap doa yang baik, kita mau mengucapkan kepada Bapa kita selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengucapkan selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik semua, kita akan berdoa sebelum kita memulai untuk memuji Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa kebaikan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami ada semua oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau bersyukur karena Engkau Bapa yang baik, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Pada hari ini kami mau bersukacita, kami mau bersorak, kami mau memuji Tuhan. Kami ingin meninggikan nama Tuhan. Biarlah Engkau bertahta atas pujian anak-anak Sekolah Minggu Agape Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau memuji nama Tuhan. Biarlah dari pagi hari sampai pada terbenamnya matahari, hanya nama Tuhan Yesus saja yang kita puji, yang kita tinggikan. Oke? Yuk kita katakan sama-sama.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo lebih semangat lagi. Matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo kita lambaikan tangan sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau berjalan mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Yeay. Oke, setiap kata jalan, kita akan berjalan ke kanan dan ke kiri ya. Setiap jalan kita ke kanan dan ke kiri. Dimulai dari kiri dulu ya. Oke? Semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Ayo semua semangat. Sambil kita memuji nama Tuhan, kita mau gerakan badan kita biar kita semangat memuji nama Tuhan. Amin. Ke kiri dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Yeay! Semuanya mau berjalan bersama Tuhan Yesus? Amin? Oke. Kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu. Biar kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini sebagai kerinduan kita untuk Tuhan Yesus.
Shalom adik-adik Agape Kids, puji Tuhan pada saat pagi hari ini kita kembali ketemu beribadah ya di sekolah minggu Agape Kids. Kita percaya kalau kita boleh kembali beribadah walaupun tetap secara online ya, ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan luar biasa lagi adik-adik, kita sudah memasuki bulan yang baru lagi, bulan Maret ya, tidak terasa. Di minggu pertama ini kita percaya ini semuanya karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Om Julius percaya adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita minta pimpinan Roh Tuhan, kita mau berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih pada saat pagi hari ini Tuhan, di mana kami sungguh sangat merasakan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh kembali berkumpul beribadah padamu Tuhan Yesus Kristus. Ini semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Nah Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami untuk kami boleh terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, Om Julius mau bertanya, siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Ayo angkat tangan. Misalnya berbohong, atau misalnya suka marah-marah, ya, atau juga misalnya mengambil barang orang, ya, dan lain macam sebagainya, hal-hal yang jahat. Nah, adik-adik terkasih Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita anak-anak Tuhan melakukan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, kita mau belajar pada saat pagi hari ini untuk kita melakukan satu hal yang benar di hadapan Tuhan ketika kita sengaja tidak sengaja melakukan hal-hal yang jahat, baik di mata manusia, terlebih di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Ya, kita mau belajar satu hal ini. Kita buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-21. Yuk adik-adik, buka firman Tuhannya yang bawa firman Tuhan. Kita mau baca Amsal pasal 21 ayat yang ketiga. Ya. Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya, sekali lagi membacakan buat kita semua. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Nah, ini artinya adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kejahatan baik sengaja atau tidak sengaja kita lakukan, yang perlu adik-adik lakukan, yang perlu Om Julius lakukan ketika melakukan suatu kesalahan adalah bertobat. Bertobat artinya seperti firman Tuhan tadi katakan Amsal, melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi kita tidak melakukan apa yang telah kita lakukan yang menjadi kesalahan tersebut. Ya. Misalnya yang tadinya kita berbohong, ya, kita harus bertobat. Kita tidak lagi berbohong, melainkan kita harus selalu mengatakan kebenaran. Ya. Yang tadinya kita suka marah-marah, kita tidak lagi marah-marah, tetapi bertobat, yaitu kita mau selalu mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Yang tadi mungkin suka mengambil barang orang, kita bertobat. Kita tidak lagi mengambil barang orang, melainkan firman Tuhan katakan ada itu di dalam suratan Rasul Paulus, kita harus bekerja dan kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik terkasih Tuhan Yesus Kristus, itu yang harus kita lakukan
ketika kita sengaja tidak sengaja melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan, atau melakukan dosa, yaitu pertobatan, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, Om Julius mau katakan, banyak orang tidak menutup kemungkinan anak-anak Tuhan yang merasa ketika dia bertobat, ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa, dengan cara dia memberikan persembahan, dengan cara dia membantu orang, ya, dengan cara memberikan sumbangan-sumbangan, mereka merasa bahwa dosa mereka, ya, kesalahan mereka itu akan diampuni. Ya. Tetapi tidak dengan firman Tuhan katakan, pokoknya setiap kita yang berdosa, titik, harus bertobat. Ya. Harus bertobat adik-adik, meninggalkan dosa kita tersebut dan kita melakukan hal-hal yang baik. Tidak lagi sebentar melakukan kejahatan, lalu melakukan kebaikan. Setelah kita merasa sudah diampuni, kita melakukan kejahatan lagi, lalu kita melakukan kebaikan lagi, memberi, lalu melakukan, dan seperti itu. Tidak seperti itu adik-adik. Oleh sebab itu, bertobat lebih penting daripada memberi. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan dosa, hal yang penting yang harus kita lakukan yaitu bertobat. Ya, bertobat. Meninggalkan apa yang kita lakukan yang jahat di mata Tuhan. Itu kita tinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan tersebut. Ya, yang lebih jelas itu di dalam firman Tuhan, kalau kita buka, kita baca di dalam kitab Yesaya, ya, Yesaya pasal yang ke-1 ini jelas sekali apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya, yaitu Amos. Ya, bagaimana pada saat itu keadaan orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Ya. Keadaan orang-orang Israel pada saat itu mempunyai pemikiran seperti itu. Ya. Mereka berpikir, kalau adik-adik baca di dalam kitab Yesaya ini, mereka mempunyai pemikiran ketika mereka melakukan kesalahan cukup mereka memberi persembahan, ya, memberi korban, baik itu kambing, lembu, dan lain macam sebagainya adik-adik. Tetapi apa kata Tuhan adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ya, Tuhan tidak mengingini itu semua. Tuhan tidak suka dengan itu semua. Ketika kita melakukan dosa, yang Tuhan mau hanyalah ini adik-adik ya. Om Julius bacakan di dalam ayat yang ke-10 ya. Firman Tuhan katakan perikopnya, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap aku di hadiratmu, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan malingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Mari, baiklah kita berperkara firman Tuhan,
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Nah, adik-adik tersayang Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelas katakan, bertobat ya, lebih baik daripada memberi korban ketika kita melakukan dosa. Ya, jadi jangan kita berpikir dengan kita memberi, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah pertobatan, yaitu kita melakukan kebenaran dan keadilan bagi semua orang, adik-adik. Ya. Jadi sekali lagi adik-adik sama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah melakukan kesalahan, mungkin kita pernah melakukan dosa, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Firman Tuhan katakan jelas, kuncinya adalah kita harus bertobat. Bukan dengan kita memberikan persembahan yang banyak, maka kita akan diampuni. Tetapi pertobatan, melakukan kebenaran dan keadilan. Amin adik-adik? Amin. Puji Tuhan, Om Jurus percaya pada saat pagi hari ini kita boleh diberkati firman Tuhan dan kita mau mengambil tindakan ketika kita melakukan dosa, kita harus bertobat. Yaitu kita meninggalkan dosa-dosa kita itu dan kita melakukan kebenaran dan keadilan. Seperti yang firman Tuhan ajarkan. Setuju? Setuju dong, puji Tuhan. Nah, adik-adik sama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini biar firman Tuhan boleh memberkati kita. Kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan ya. Kita lipat tangan kita kembali, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur buat firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, boleh mengajar setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh hidup dalam pertobatan Tuhan. Ketika kami sengaja tidak sengaja melakukan dosa Tuhan Yesus Kristus, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau meninggalkan kesalahan, kejahatan, bahkan dosa kami ini, dan kami hanya mau melakukan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk pengajaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Materaikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, melakukan firman-Mu, dan kami boleh menjadi umat anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah, berkati anak-anak sekolah minggu Agape Kids dimanapun boleh berada, biar Tuhan Yesus kau memberkati mereka dalam pergaulan mereka, di dalam pendidikan mereka, bahkan dalam masa depan mereka, bahkan orang tua mereka Tuhan Yesus dalam setiap pekerjaan usaha mereka, biar Tuhan Yesus yang kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Haleluya.